Halo semuanya, selamat datang kembali di Hasudian Channel. Hari ini tanggal 6 Desember 2025 akan dilaksanakan perayaan Natal bersama Gereja Tiberias Indonesia yang akan dilaksanakan jam 18 WIB bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Selatan. Di bulan Desember umumnya para gereja atau mungkin instansi perusahaan dan lainnya akan mulai melakukan perayaan Natal bersama, dan nanti puncaknya akan dilaksanakan secara bersama-sama di seluruh dunia di tanggal 25 Desember 2025. Saat ini saya sudah berada di gerbang menuju Stadion Gelora Bung Karno, Senayan. Sudah banyak jemaat ataupun warga yang akan ikut merayakan perayaan Natal yang berdatangan. Para pedagang yang standby di area sini cukup tepat karena banyak dari warga yang datang yang akan masuk ke Stadion Utama Gelora Bung Karno membeli minuman ataupun mungkin makanan sebelum para jemaat mengikuti ibadah perayaan Natal bersama Gereja Tiberias Indonesia. Oke, terlihat beberapa polisi yang sudah standby di beberapa spot yang ada di kawasan GBK Soekarno dengan tujuan untuk mengamankan kondisi area untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kita semakin memasuki area Stadion Utama Gelora Bung Karno menuju perayaan Natal bersama Gereja Tiberias Indonesia dengan tema semua yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi perayaan Natal kali ini nanti akan ada firman Tuhan, perjamuan kudus, minyak urapan, dan juga dimeriahkan oleh pesta kembang api di akhir acara. Ya, jadi di sini kita lihat di pintu masuk standby beberapa truk makanan dan minuman yang akan sangat berguna buat para jemaat atau warga yang ingin mengikuti perayaan Natal ini, biar makan terlebih dahulu biar nanti pada saat acara berlangsung tidak kelaparan. Karena dipastikan ini pesertanya atau warga yang datang akan diperkirakan berjumlah 25.000 orang. Perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia akan dilayani oleh Gembala Sidang Pendeta Darniati Pariaji, pendiri dan Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, dan dimeriahkan oleh Christmas Worship bersama Bonerges Worship, Tiberias Singer, Choir Natal Tiberias, dan orkestra. Sudah mulai ramai jemaat atau warga yang datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dipakai gelang punya gelang, dipakai gelangnya dipakai. Gelang Natal Tiberias. Ya, ternyata juga di luar dari stadion dipasang tenda karena ditakutkan tidak mau di dalam ya. Jadi masih bisa untuk mengikuti ibadah perayaan Natal di sini. Tapi kita coba masuk ke area Stadion Utama, sepertinya masih bisa. Kita naik ke area tribun. Ini posisi dari area tribun menghadap luar Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini warga sudah mulai berdatangan dan nanti semakin sore, semakin malam dipastikan akan semakin ramai yang datang. Sedangkan yang sudah standby, yang sudah ada di dalam GBK, posisi tribun di lantai 1 sudah penuh. Jadi ini kita naik di tribun atas. Semoga aja nanti dapat tempat duduk yang best view menghadap panggung. Oke, ini acaranya belum berlangsung karena nanti dimulai tepat di jam 18.00 WIB. Ada sekitar 15 menit lagi. Situasi GBK sendiri sudah seperti ini. Area
yang di tengah sana, di tengah lapangan sudah penuh full. Di tribun juga sudah, terutama yang menghadap panggung. Ini saya zoom ya. Ini yang menggunakan kostum warna putih choir atau paduan suara gereja Tiberias. Ada berjumlah ratusan atau bahkan mungkin ada ribuan mungkin ya. Posisi mereka di belakang panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan.
melalui kami semua, melalui uang kami semua, melalui kerja keras kami semua untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan. Sehingga kami memasuki tahun 2026, seluruh bangsa negara Indonesia diberkati oleh bumi yang baru, yaitu pada tubuh dan darah Tuhan Yesus yang sempurna menyenangkan Allah. Maka bumi Indonesia, tanah air Indonesia kami, Kau berkati ajaib. Dari utara sampai selatan, dari barat sampai timur, Kau berkati ajaib. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kelemahan, tidak ada kemiskinan, karena Roh-Mu yang kudus bekerja. Dari gereja mana masalah berdiri dan firman-Nya, bila hatimu seperti hatiku, kau
Indonesia. Halo Indonesia. The blessing of the Lord be upon you, Indonesia. Berkat Tuhan melimpah buat Indonesia. This is the day that the Lord has made. Ini harinya Tuhan. This is the day that the Lord has made. Hari ini harinya Tuhan. And we must expect great things. Mari kita harapkan hal-hal yang besar. I want to tell you a little bit of my story. Saya mau cerita mengenai kisah saya. Of course, if you want, you can go on YouTube and watch the whole testimony. Ada di YouTube kesaksian saya. But I want to tell you a part of my own story. Ini bagian dari kisah saya. I was born to a Muslim family, Saya lahir dari agama lain. and I was working for an organization that is recognized in the world as terrorists. Saya bekerja di suatu organisasi yang dikenal sebagai teroris. And I wanted to go to United States to do bad things. Dan saya mau ke Amerika melakukan hal-hal yang jahat. But in 1989, I was arrested in Malaysia having 30 passports. Tapi di tahun 89 saya ditangkap di Malaysia. Saya punya 40 paspor palsu itu. And I was in jail. Dan saya di penjara. And I was praying every single day. Saya di penjara doa terus setiap hari. Because that's how I grew up. Karena saya dididik begitu. I read the Holy Books every day. Saya baca kitab suci tiap hari. I had memorized 2/3 of the book. Saya ingat buku itu 2/3-nya saya ingat. One day as I was praying, Satu saat saya lagi doa, suddenly a man appeared in front of me. tiba-tiba ada satu orang yang muncul di depan saya. And his whole being was light and shining like light. Dia orang tersebut bersinar sangat terang. And that scared me. Dan itu mengagetkan saya. Because I knew two things about him. Dan ada dua hal mengenai dia. That he is holy and he is just. Bahwa dia itu suci dan dia adil. And I knew no matter how much I have prayed, I am not holy and I am not just. Dan saya sadar seberapa banyak pun saya berdoa, saya tidak kudus dan saya juga tidak adil. And I knew because he is holy, he has to kill me. Dan saya tahu dia kudus itu kenapa dia menampakkan diri depan saya. But I didn't want to die. Tapi saya tidak mau mati karena saya merasa diampuni. And I didn't understand this. Dan saya tidak mengerti hal itu. I said only God can forgive. Saya pikir hanya Tuhan yang dapat mengampuni. This is definitely God. Dan ini pasti Tuhan. But this is not the God I studied about. Tapi ini bukan Tuhan yang saya pelajari. So I said, who are you that forgives me and I feel forgiven today? Saya tanya kepada sosok tersebut, siapakah engkau yang mengampuni saya dan membuat saya merasa diampuni? And he said, I am the way, the truth, and the life. Dan dia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. But I didn't understand. Tapi saya nggak ngerti. I had never heard such words. Saya nggak pernah dengar kalimat itu. So I said, I don't understand. Saya bilang, saya nggak ngerti. What is your name? Siapa namamu? And he said, Jesus Christ. Dan dia katakan, Yesus Kristus. Hallelujah. Haleluya. That day, Hari itu, I cried for 2 hours. saya nangis 2 jam. And then he said to me, Dan dia katakan kepada saya, Afshin, Afshin, I can forgive anybody. saya bisa ampuni semua orang. But who is going to tell them? Tapi siapa yang akan beritakan kepada mereka? And I said, I will. Saya bilang, saya yang akan beritakan. That was 36 years ago. Itu 36 tahun yang lalu. Today I stand here. Saya berdiri di sini sekarang. Pak Hashim was kind enough to invite me to come here Saya dengan Pak Hashim untuk datang ke sini bersaksi. because his heart is to glorify Jesus. Karena hatinya dia untuk memuliakan Tuhan Yesus. Ini adalah suatu saat yang kita tidak harapkan. God is doing something great in Indonesia. Tuhan akan lakukan hal-hal besar bagi Indonesia. For about
15 years I have prayed for Indonesia to see the revival of Jesus Christ. 15 tahun saya berdoa dan Indonesia mengalami kebangunan rohani untuk kemuliaan Tuhan Yesus. And God has set everything for such a time as this. Dan Tuhan sudah persiapkan untuk saat seperti ini. Christians pray together in unity. Kalau orang Indonesia bersatu berdoa bersama, If Indonesian Christians stop complaining kalau orang Kristen Indonesia berhenti komplain and they just pray dan mereka hanya berdoa, and open their mouth and bless this nation, membuka mulut dan berseru memberkati bangsa, God will open the gates of heaven Tuhan akan buka pintu gerbang surga, and pour out the blessing that belongs to curahkan Indonesia. berkatnya bagi Indonesia. And Indonesia will change. Dan Indonesia diberkati Tuhan. Let's call him Mari berseru kepada Tuhan to do his thing. untuk melakukan hal yang besar. So let's say together, Mari berdoa bersama. Jesus! Katakan bersama Yesus. Together, Jesus! Bersama Yesus. Change Indonesia! Ubah Indonesia. Bless Indonesia!